Saya Autawali dari jurusan Matematika Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai 3 paper yang diberikan tugas oleh Benar. Di sini saya akan menjelaskan pada paper 1, ada paper 2 dan paper 3. Tapi saya akan menjelaskan secara ringkas yang pertama yaitu mengenai paper 1. Yang dimana paper 1 ini mengenai manusia komputer, simbiosis manusia komputer. Simbiosis manusia komputer adalah saling membutuhkan satu sama lain. Namun dalam hal ini simbiosis menganalisis beberapa masalah interaksi antara manusia dan mesin komputasi, memperhatikan prinsip-prinsip rekayasa. Apa sih itu mesin komputasi? Mesin komputasi itu adalah aktivitas pengguna dan pengembangan teknologi komputer, perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yaitu hardware dan perangkat lunak yaitu software. Untuk mengenai penjelasan software perangkat lunak yang dimana kita tidak bisa menyentuhnya. Tetapi untuk perangkat keras hardware kita bisa menyentuh, bisa memegang seperti mouse atau keyboard. Nah, itu kita bisa memegang secara fisik. Nah, selanjutnya tujuan utama pada simbiosis manusia komputer adalah untuk membawa mesin komputasi secara efektif ke bagian perumusan masalah teknis dan untuk membawa mesin komputasi secara efektif ke dalam proses berpikir. Nah, yang tadi saya sudah menjelaskan perangkat keras dan perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang input dan output. Dalam menggunakan komputer, sudah pasti ada inputnya, ada outputnya. Dalam input itu adalah bagaimana cara kita memasukkan data. Perangkat inputnya seperti yang tadi saya jelaskan yaitu hardware. Misalnya kita menggunakan mouse atau keyboard. Kita mengetik itu kita secara tidak langsung kita sedang memasukkan data atau informasi. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya output. Output itu menampilkan hasil apa yang tadi kita telah masukkan, yang tadi kita masukkan melalui input yang tadi saya jelaskan. Nah, output itu misalnya contohnya seperti layar monitor atau mesin printer yang menghasilkan berupa teks atau gambar yang di-print. Juga ada speaker. Nah, itu speaker kan menghasilkan suara. Nah, di situ adalah peralatan outputnya. Pada komputer terjadi pengumpulan data yang menjadi dasar keputusan. Program pembuktian teorema komputer menemukan solusi dalam pengalaman sistem SEIC. Komputer berfungsi sebagai inferensi statistik, teori keputusan, atau mesin teori untuk membuat evaluasi. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai paper 2 yaitu Undistributed Communication Network pada jaringan komunikasi terdistribusi. Nah, yang pertama saya jelaskan jaringan komunikasi ini harus terdiri dari beberapa stasiun, beberapa ratus stasiun yang harus saling berhubungan satu sama lain. Dalam paper ini saya mendapati penjelasan mengenai 2 komponen jenis jaringan. Ada 2 komponen yang dimana yang pertama itu jaringan terpusat atau start, yang kedua itu jaringan terdistribusi atau mesh. Yang pertama, jaringan komputer terpusat dikendalikan oleh otoritas pusat yang membuat keputusan atas nama seluruh jaringan. Arsitektur jaringan terpusat dibangun di sekitar satu server yang menangani semua pemrosesan utama pada jaringan. Yang kedua, jaringan terdistribusi atau mesh. Jaringan desentralisasi mendistribusikan data, informasi, dan
memproses beban kerja pada komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3 tentang protokol untuk interkomunikasi jaringan paket yang ditulis oleh Vinton Cerf dan Robert Kahin. Selanjutnya saya akan jelaskan jaringan komunikasi paket mencangkup mekanisme intransportasi untuk mengirimkan data antara komputer dan terminal. Nah, detail protokol ini termasuk pengamatan, pemformatan, buffering, pengurutan kontrol aliran, dan kontrol kesalahan. Nah, yang saya dapati dalam bab 3 ini mengenai TCP atau IP. Nah, di sini apa sih itu TCP? Nah, TCP itu adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang fungsinya sebagai interface antara user, pengguna, dengan hardware. Nah, saya di sini dapat juga TCP itu bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan sehingga dapat digunakan di mana saja.